Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hafiz Irsyadul Fikri. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang mengenai multikultural yang ada di daerah mereka. Berdasarkan perbedaan tradisi budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Saya ingin menanyakan juga apakah tradisi itu masih ada dan apakah tradisi itu juga masih dilaksanakan atau tidak. Nah, sebelum saya mewawancarai orang-orang tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu multikultural. Nah, multikultural itu adalah suatu ragam budaya yang di dalamnya terdiri dari tradisi, suku yang berbeda-beda. Nah, pemahaman multikultural itu sendiri itu dinamakan multikulturalisme. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin langsung saja kita masuk ke wawancaranya. Let's go. Kita sudah bersama narasumber yang pertama nih. Nah, mungkin langsung saja kita tanya namanya nih. Nah, baik Mas, mau nanya nih, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fadil Pramadita. Nah, Mas Fadil Pramadita ini biasa dipanggil siapa nih Mas? Kan kita belum tahu nih. Biasanya sih saya dipanggil dengan Fadil. Mas Fadil nih dari mana nih Mas daerahnya? Saya berasal dari Jawa Timur. Nah, Jawa Timurnya tuh di daerah mana Mas? Kan Jawa Timur kan luas tuh. Saya berasal dari Malang karena bapak saya lahir dan besar itu di kota Malang. Nah, kalau misalkan dari Malang ke Bekasi nih Mas, kan lumayan jauh tuh. Nah, kira-kira berapa lama gitu dari sana ke sini gitu, dari Malang ke Bekasi? Biasanya itu kalau macet ya, dari Malang ke Bekasi ini bisa makan waktu 12 jam. Nah, kalau misalkan nggak macet Mas, kan biasanya lancar tuh, mungkin lebih cepet. Nah, berapa jam kira-kira tuh? Kalau untuk nggak macet itu bisa lebih cepat ya, bisa sekitar 8 sampai 10 jam. Lama juga Mas. Nah, kalau misalkan di Bekasi ini nih, nah udah berapa lama tinggal di Bekasi nih Mas? Saya menetap di Bekasi ini dari tahun 2006 sampai saat ini, berarti bisa dibilang sekitar 16 tahunan sih Mas. Cukup lama ya. Nah, kalau misalkan di Bekasi ini Mas, kan udah 16 tahun tinggal di Bekasi ya? Iya. Nah, tinggal sama siapa Mas di Bekasi? Apa udah punya rumah sendiri? Apa tinggal sama siapa gitu? Untuk sampai saat ini saya masih menetap dengan orang tua saya sih Mas. Sama orang tua. Jadi masih tinggal sama orang tua ya Mas? Iya betul. Nah, saya ada pertanyaan nih. Nah, buat Mas Fadil, apa sih yang ngebedain masyarakat Malang dengan masyarakat Bekasi tuh? Mungkin dari tutur bahasanya sih Mas. Soalnya di Bekasi ini itu bahasanya sangat nyablak, beda dengan kota Malang. Karena kota Malang itu memakai masih bahasa Jawa, Jawanya itu bahasa Jawa halus. Nah, terus selanjutnya nih, tradisi apa aja sih Mas yang ada yang ngebedain tradisi Malang dengan tradisi yang ada di Bekasi gitu? Untuk tradisi di Malang itu ada yang namanya tradisi Festival Lampion. Jadi Festival Lampion ini diadakannya selalu di hari Raya Imlek. Nah, festival tersebut itu masih diadain nggak sih Mas? Masih ada nggak sih gitu? Masih, karena antusias masyarakat itu sangat tinggi untuk menyaksikan festival Lampion tersebut Mas. Tapi masih ada nggak sih Mas? Masih dilaksanain nggak setiap tahunnya gitu? Untuk sampai saat ini sih masih. Masih. Jadi kan setiap tahun masih dilaksanain ya Mas ya? Walaupun zaman udah modern nih tapi masih diadain ya? Iya betul. Oke Mas Fadil, mungkin itu aja sih yang bisa saya tanyain gitu. Nah, terima kasih nih yang udah Mas Fadil udah ceritain nih tradisi yang ada di Malang gitu. Ya sama-sama Mas. Mungkin nanti kita bisa ke Malang untuk mengikuti festival lampion tersebut. Oke Mas Fadil, oke ditunggu infonya. Siap. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, narasumber pertama tadi itu namanya Mas Fadil. Nah, Mas Fadil ini berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, mungkin kita langsung saja masuk ke narasumber yang kedua. Baik, kita sudah bersama narasumber yang kedua nih. Mungkin biar nggak lama kita langsung aja tanya namanya nih. Nah, abang namanya siapa nih bang? Nama saya Riko Jonathan bang. Nah, Bang Riko Jonathan ini biasanya dipanggil siapa nih bang? Bisa dipanggil Riko, bisa dipanggil Jonathan. Enaknya abang manggil apa aja sih? Mungkin manggilnya Riko aja kali ya biar simple gitu kan. Ya boleh bang. Nah, Bang Riko ini nih
Dari daerah mana nih bang? Saya dengar saya logatnya kayak logat-logat Sumatera gitu. Ya, kebetulan saya dari Tapanuli Utara, Bang. Nah, Tapanuli Utara itu di daerah mana sih bang? Itu Tapanuli Utara berada di daerah Sumatera Utara, Medan. Oh, berarti kalau di Medan itu sukanya suku Batak ya bang? Benar, Bang. Nah, yang saya dapat info nih bang, kalau misalkan di daerah Sumatera itu ada namanya marga bang. Nah, abang ada marganya nggak sih bang? Ada saya punya marga. Nah, ada kalau misalkan ada marga abang tuh apa ya bang? Nah, dapatnya dari mana coba? Nah, kebetulan marga saya Sianturi, itu juga marga dapat dari bapak. Kebetulan juga bapak saya marganya Sianturi, makanya diturunkan ke anak marga Sianturi juga. Oh, dari bapak berarti ya? Iya, benar. Nah, misalkan silsilah dari marga Sianturi itu, nah dari mana sih bang? Untuk silsilahnya ada yang dari Simatupang. Nah, Simatupang ini punya 3 anak dan Sianturi ini sebagai anak keduanya. Dan dari situlah marga Sianturi ada. Oh, jadi begitu secara bang. Nah, kalau misalkan dari kebudayaan sendiri nih bang, di daerah abang itu apa aja sih yang sering dilakuin bang? Yang pertama ada yang namanya Martarombo. Itu adalah acara untuk bercengkraman satu sama lain untuk mencari kerabat yang berasal dari satu marga, Bang. Yang kedua itu ada yang namanya Mangulosi. Mangulosi itu adalah memberikan kain ulos sebagai persembahan. Itu biasanya banyak dilakukan di acara pernikahan. Oh, nah tradisi tersebut itu masih diterapin atau enggak sih bang? Masih diterapkan. Tapi masih ada gitu, masih terlestarikan gitu. Iya, masih terlestarikan. Enggak di Medan juga, di Jakarta pun ada. Oh, jadi nggak fullnya di Medan ya bang? Iya, enggak. Nah, mungkin ada tradisi lain nggak bang selain kedua tradisi itu? Yang saya tahu hanya itu aja sih, Bang. Oke bang, mungkin itu aja sih yang saya tanyain. Nah, terima kasih nih yang udah abang ceritain tadi tuh tradisi-tradisi yang ada di daerah Tapanuli Utara tadi ya. Iya, benar, Bang. Oke, mungkin itu aja sih bang. Terima kasih ya bang. Iya, sama-sama, Bang. Itu tadi tuh teman-teman narasumber yang kedua namanya Bang Riko Jonathan. Nah, kelihatan kan dari logat-logatnya dari Batak, dari Sumatera Utara. Nah, dia dari Tapanuli Utara. Nah, mungkin ini nih yang terakhir nih ya teman-teman, narasumber yang terakhir yang ingin kita wawancarai gitu. Nah, mungkin biar nggak lama-lama, biar nggak makan durasi. Nah, biar nggak makan durasi, mungkin langsung saja kita tanyain ke narasumber berikutnya. Mungkin langsung saja kita tanya ke narasumber yang terakhir. Biar nggak lama kita langsung saja tanya namanya nih. Ya, permisi bang, boleh nanya nih namanya siapa? Nama saya Yogi bang. Boleh tanya-tanya nggak nih bang? Sebentar aja mungkin nggak banyak-banyak. Silahkan jika ingin bertanya. Ya, abang nih berasal dari daerah mana nih bang? Kebetulan saya asalnya dari Cirebon. Nah, kalau misalkan dari Cirebon nih bang, saya kan dapat info kalau misalkan di Cirebon itu bahasanya masih Sunda atau udah bahasa Jawa bang? Ya memang wilayah Cirebon itu masih termasuk wilayah Jawa Barat, tapi sebagian ada yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi kebetulan saya di daerah yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, kalau misalkan di Cirebon itu biasanya ada tradisi apa aja sih bang? Ada namanya tradisi burok yang biasanya itu di dalam acara khitanan. Nah, kalau di tradisi buruk tersebut diadainnya pas khitanan saja atau gimana bang? Setahu saya sih memang di khitanan saja. Oh, di khitanan saja. Ya. Nah, biasanya tuh ngapain aja sih bang kalau buruk itu? Biasanya di khitanan itu, jadi pengantin khitan itu diarak menggunakan boneka singa yang diangkat oleh beberapa orang. Nah, tradisi buruk ini masih ada nggak sih bang? Kayak yang saya lihat nih di zaman sekarang kayak udah jarang gitu menggunakan tradisi tersebut. Kalau di daerah saya kebetulan masih menggunakan tradisi tersebut karena daerah saya masih kental tradisionalnya. Ya mungkin selain tradisi buruk itu masih ada nggak sih bang tradisi yang lain di Cirebon gitu? Mungkin yang saya ketahui hanya itu sih bang. Oh, oke, kalau misalkan nggak ada lagi nih bang, mungkin itu aja nih yang saya tanyain. Mungkin terima kasih bang atas wawancaranya nih pada hari ini. Ya sama-sama, terima kasih juga sudah diwawancarai. Terima kasih. Oke, sama-sama bang. Ya mungkin itu saja wawancara yang saya wawancarai, ada 3 orang deh itu. Nah, kesimpulannya
walaupun kita banyak perbedaan di daerah Indonesia ini, tapi kita tidak boleh berpecah belah. Semoga karena dengan perbedaan ini kita tidak berpecah, kita tetap saudara dan kita masih menjaga tradisi dan budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Mungkin itu saja video yang bisa saya bawakan pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.